Pemandangan alam di Indonesia sangatlah indah, tidak kalah menarik dari yang ada di luar negeri. Bahkan terkadang banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia memiliki surga tersembunyi yang pemandangannya sama dengan negara-negara di luar sana. Jika ingin melihat danau dengan air berwarna-warni, seperti di Plitvice Lake, Kroasia, di Indonesia ada tempat yang memiliki pemandangan hampir serupa, yaitu Telaga Warna di dataran tinggi Dieng. Air di telaga yang berada di Wonosobo ini memiliki keistimewaan karena airnya yang berwarna-warni. Air di telaga ini mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, warna air telaga nampak berwarna-warni seperti pelangi. Sedangkan, Danau Plitvice adalah kawasan taman nasional dengan status warisan dunia UNESCO. Sama seperti Telaga Warna, danau ini terkenal karena warnanya yang berubah-ubah, mulai dari berwarna biru langit, hijau, sampai abu-abu. Warna danau tersebut berubah-ubah tergantung banyaknya mineral dan organisme di dalam air dan juga sudut datang cahaya matahari. Danau Kaulin, Bangka Belitung. Keindahan Danau Kaulin di Belitung ternyata mirip dengan pemandian air panas alami bertingkat di Turki bernama Pamukkale. Baik Danau Kaulin maupun Pamukkale menawarkan pemandangan yang hampir mirip, seperti tebing dan permukaan danau yang sama-sama berwarna putih. Danau ini terbentuk dari bekas penggalian di kawasan tersebut. Sementara itu, Pamukkale yang dalam bahasa Turki berarti Benteng Kapas merupakan situs alam Turki yang masih kokoh hingga kini. Hal itu lantaran Pamukkale telah digunakan sebagai spa sejak abad kedua sebelum Masehi. Kota ini berisi air panas dan danau kawah bertingkat yang mengandung mineral karbonat yang ditinggalkan oleh air yang mengalir. Taman Nasional Baluran. Hamparan padang savana yang cantik membuatnya kerap dijuluki Afrika Van Java atau Little Africa, karena landscape-nya mengingatkan kita pada ciri khas Afrika. Selain hamparan padang savana, Taman Nasional Baluran juga menjadi rumah untuk 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, 155 jenis burung. Sebagai Afrika Van Java, Baluran diklaim sebagai duplikat dari padang savana yang ada di Serengeti National Park, Afrika. Serengeti sendiri merupakan taman nasional tertua di dunia dan banyak dihuni jutaan wildebeest yang bermigrasi tahunan, seperti para zebra, rusa, dan predator lainnya. Sejarah tak selalu berhasil mengungkap dan mencatat setiap hal yang terjadi di muka bumi. Sesuatu kadang dibiarkan menjadi teka-teki. Berikut ini beberapa organisasi dunia yang masih misteri dan jadi teka-teki banyak pihak. CKD 3301 adalah organisasi misterius atau komunitas yang memasang teka-teki kompleks dan permainan realitas alternatif ke publik untuk merekrut orang-orang yang menghancurkannya. Pertama diumumkan pada 4 Januari 2012. Mereka telah mengunggah teka-teki setiap tahun kecuali pada 2015. Mereka menggunakan Twitter untuk mengirim teka-teki yang berfokus pada keamanan data, kriptografi, dan steganografi. Banyak dugaan CKD 3301 adalah alat untuk merekrut CIA, M16, NASA, dan kelompok tentara bayaran maya lainnya. Skull and Bones atau tengkorak dan tulang. Terdengar cukup misteri bahkan horor. Namun, ini adalah organisasi atau komunitas rahasia di Yale University, New Haven, Connecticut. Dibentuk pada tahun 1932 setelah terjadi perselisihan antara Linonia, Brother in Unity, dan Calliope Society atas penghargaan PHI Beta Kappa. Anggotanya dikenal sebagai Bonesmen. Ada banyak teori konspirasi tentang keberadaannya. Salah satu teori menunjukkan bahwa ia memainkan peran dalam konspirasi global untuk mengontrol dunia.
Rosicrucians adalah organisasi rahasia Jerman yang dibangun oleh Christian Rosenkreuz. Komunitas rahasia filosofi ini dipercaya sudah ada sejak abad pertengahan dan sebagai salah satu komunitas rahasia tertua di dunia. Rosicrucians adalah gerakan berkaitan dengan keyakinan agama dan spiritualisme. Manifesto merupakan kegembiraan masyarakat Eropa yang kemudian dikenal pencerahan Rosicrucians. Odessa adalah organisasi mantan anggota bawah tanah Nazi yang berdiri pada akhir Perang Dunia Kedua. Misteri terbesar dari Odessa adalah keberadaannya. Guy Walters dalam bukunya Hunting Evil tidak dapat menemukan bukti apapun mengenai keberadaan jaringan ini. Apakah mungkin karena Odessa terkenal karena tampil dalam budaya populer seperti film dan novel fiksi? Entahlah, semua masih misterius. Banyak sekali pekerjaan dan karir yang bisa dipilih oleh manusia, akan tetapi terdapat pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kemampuan khusus. Penghasilan yang ditawarkan oleh pekerjaan ini tentunya tak main-main alias sebanding dengan resiko yang harus ditempuh. Pekerjaan nuklir. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki industri tenaga nuklir terbesar dunia. Sebanding dengan resikonya, para pekerja nuklir di Jepang pun digaji cukup besar, hingga lebih dari 100.000 yen per harinya atau sekitar 10 juta rupiah. Akan tetapi, resiko yang harus dihadapi oleh para pekerja ini pun cukup besar karena efek radiasi yang ditimbulkan. Koki kapal selam, seorang juru masak di kapal selam Amerika Serikat dapat menghasilkan uang hingga $175.000 atau sekitar 2,6 miliar rupiah per tahun. Pekerjaan ini sangat penting karena makanan merupakan hal utama bagi angkatan laut saat berada di lautan dalam waktu yang lama. Ternyata pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang kurang diminati karena tantangan besar untuk para koki memasak di dalam ruangan sempit dan persediaan yang terbatas. Penangkap kepiting Raja Alaska. Kepiting Raja Alaska adalah salah satu hewan laut yang banyak diburu dan populer di seluruh dunia. Satu ekor kepiting Raja Alaska dapat mencapai harga hampir 2 juta rupiah. Biasanya dalam satu kali panen, para penangkap kepiting dapat mengumpulkan penghasilan hingga 5 miliar rupiah dalam 5 hari. Harga mahal dari kepiting ini disebabkan karena proses penangkapannya yang sangat sulit dan berbahaya. Untuk menangkap kepiting ini, pekerja harus menunggu musim dingin di perairan lepas pantai Alaska. Bahkan para pekerja harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius dalam 20 jam setiap harinya. Tukang las bawah laut. Tukang las yang bekerja di dalam air biasanya bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, dan pipa bawah laut. Tukang las diharuskan untuk menyelam di dalam air dalam waktu berjam-jam dengan tabung selam. Mereka bahkan tidak diberikan alat komunikasi dan beresiko terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi. Tukang las bawah laut juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam. Tentu saja, hal ini sebanding dengan resiko yang didapat. Bayaran tukang las bawah laut ini adalah $200 per jam atau sekitar 2,7 juta rupiah per jamnya. Lomba-lomba kecil seringkali dijadikan sebagai ajang untuk memeriahkan acara tertentu, bukan kalah atau menang, namun keseruan bersama kerabat dan temanlah yang dituju dari perlombaan ini. Berikut kompetisi unik.
Lomba tidak melakukan apapun. Cabang lomba ini dilaksanakan oleh program Idol Championship yang merupakan program salah satu televisi TV swasta Korea Selatan. Pada kompetisi ini, perwakilan grup idola akan berlomba untuk tidak memberikan reaksi apapun selama 30 menit. Tantangan dalam kompetisi ini berupa disemprot water spray, munculnya pelawak, dan menahan dingin dari es batu di dalam mulut. Bagi peserta yang tersenyum atau meringis, akan langsung mendapatkan kartu merah dan gagal. Setiap bulan Oktober di Windsor, Nova Scotia, terdapat festival lomba kayak. Namun, festival yang dinamakan Windsor Pumpkin Regatta ini tidak menggunakan sembarang kayak. Dalam perlombaan ini, peserta diwajibkan membuat kayak menggunakan labu yang berukuran besar. Lomba ini diselenggarakan di Danau Passaiquoddy dengan jarak 800 meter. Lomba ini ditemukan pertama kali oleh Danny Hill, seorang petani labu besar Atlantik, dan diikuti ribuan orang dari berbagai negara tiap tahunnya. Box snorkeling adalah sebuah acara olahraga di mana para pesertanya harus menyelesaikan jarak sepanjang 55 meter di parit yang dipenuhi air berlumpur secepat mungkin. Dalam perlombaan ini, peserta harus menggunakan pakaian snorkeling lengkap mulai dari baju, alat bernapas, kacamata, hingga kaki katak. Selain itu, peserta juga diperbolehkan untuk menggunakan kostum-kostum unik yang mereka inginkan. Rekor dunia dipegang oleh Neil Rutter pada tahun 2018 dengan waktu 1 menit 81 detik. Rekor dunia wanita ialah 1 menit 22 detik oleh Christy Johnson pada tahun 2014. Keduanya mendapatkan rekor ini di Wayne Reed Box, Land Reed Wheels di Wales. Bicara soal perang, tentu yang muncul dalam benak adalah hal-hal bermakna negatif. Perang Dunia Pertama dan Kedua misalnya. Hampir semua negara terlibat dalam aksi ini. Tapi tahukah Anda bahwa dalam sejarah juga pernah ada perang yang mungkin jauh dari makna perang sesungguhnya? Aneh dan unik untuk sebutan perang. The Pig War. Ini terjadi pada tahun 1859 antara Inggris dan Amerika. Keduanya terlibat dalam konflik perebutan wilayah Pulau San Juan. Istilah Pig War sendiri bermula ketika peristiwa aksi baku tembak itu justru berhasil membidik seekor babi. Tak ada korban jiwa dalam Pig War ini selain seekor babi. Entah bagaimana bidikan pada babi ini justru menghentikan konflik rebutan Pulau San Juan. Sebuah perang tak kalah unik terjadi tahun 1969 yang melibatkan El Salvador dan Honduras. Pemicunya adalah masalah imigrasi. Perang ini dikenal dengan Football the War karena terjadi bersamaan dengan babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Utara. Ketika itu Amerika bahkan turun tangan untuk gencatan senjata antara El Salvador dan Honduras. Uniknya lagi, usai perang tersebut, El Salvador berhasil mengikuti kejuaraan Piala Dunia tahun 1970. Moldovan dan Transnistrian adalah dua negara berbeda yang bermusuhan akibat jatuhnya Uni Soviet. Karena bermusuhan, maka kedua negara ini saling berperang dan melawan. Namun, sebuah pemandangan unik dan menggelitik adalah para perwira masing-masing negara yang bermusuhan dan bersahabat. Sebenarnya, para perwira adalah teman dan saling mengenal sejak lama. Namun karena mandat dan kewajiban profesi, maka mereka harus patuh. Saat perang mereka saling serang, namun malam harinya mereka duduk bersama layaknya keluarga. Great Emu War.
adalah perang yang terjadi pada tahun 1939 dan melibatkan militer Australia melawan burung. Ini dilatar belakangi oleh emu yang sering masuk dan merusak lahan pertanian. Di bawah pimpinan Mayor Meredith, Australia melakukan gencatan senjata dengan menembaki kawanan burung. 10.000 peluru yang ditembakkan kepada kawanan burung, tak ada yang tepat sasaran. Great Emu War ini menyebabkan 20.000 burung tewas sia-sia. Sang mayor pun akhirnya menghentikan serangan dan mundur. Jika biasanya perang terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lain cerita dengan The Anglo-Zanzibar War. Perang ini hanya berlangsung selama 40 menit. Pemicunya adalah aturan Inggris yang mewajibkan terpilihnya Sultan harus dengan persetujuan konsul Inggris. Kala itu, Sultan Khalid bin Bargash menentang perintah pihak Inggris hingga menimbulkan konflik. Inggris marah dan menyerang 500 pasukan Sultan. Dalam keadaan terjepit, yaitu setelah perang berjalan selama 40 menit, Sultan Khalid menyerahkan diri. Warganet meramaikan hashtag Depok di media sosial Twitter. Hal ini pasca ditangkapnya otak di balik isu babi ngepet yang viral beberapa hari lalu. Setelah isu ini terkuak, muncul rentetan postingan tentang peristiwa unik dari tahun ke tahun yang ada di Depok, yang tanpa Anda sadari bahwa kejadian-kejadian aneh sering terjadi di daerah ini. Terlepas dari hal itu, tahukah Anda fakta dari nama kota Depok itu sendiri? Ya, ternyata Depok sangat erat hubungannya dengan Cornelis Castellin. Bagaimana tidak? Nama Depok ternyata merujuk dari bahasa Belanda, Die Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang berarti organisasi Kristen yang pertama. Cornelis Castellin adalah seorang tuan tanah yang mendapat hak penguasaan lahan di wilayah tersebut. Antara tahun 1694 dan 1695 saat pertama VOC melakukan kolonisasi di Jawa. Namun ada versi lain dari asal-muasal nama Depok itu sendiri adalah pada masa Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba seringkali melakukan perjalanan ke Cirebon dan menggunakan jalur yang melintasi kawasan Depok dan sempat menetap di Beji. Salah satu pengikut Pangeran Purba yaitu Mbah Raden Wujud memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan ke Cirebon dan menetap dengan mendirikan Padepokan atau tempat pendidikan dan pelatihan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan yang dibangun Mbah Raden Wujud berkembang menjadi sebuah perkampungan, sehingga Kesultanan Banten pada saat itu menyebut wilayah tersebut sebagai Depok atau Padepokan. Kemunculan pocong dan tuyul. Seorang bocah berinisial A berusia 13 tahun terpaksa berurusan dengan polisi karena tertangkap basah sedang menakut-nakuti warga dan pengendara di kawasan Beji, Depok dengan berpura-pura menjadi tuyul. Usut punya usut, rupanya pelaku nekat melakukan aksinya hanya untuk mengisi konten media sosial yang dimilikinya. Aksi seperti ini bukan kali pertama terjadi di Depok. Sebelumnya, polisi juga sempat meringkus pocong palsu yang ternyata juga berlatar belakang motif serupa. Pelakunya pun masih anak-anak. Lahirnya para begal. Jika kita ulas ke tahun 2015, kasus begal sedang maraknya terjadi di kota Depok. Kejadian bermula saat ditemukannya jasad Bambang Syarif Hidayatullah yang tewas ditusuk komplotan pembegal sepeda motor di Jalan Raya Haji Juanda seberang Pondok Pesantren Nurul Zahroh. Korban terkapar dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Sepeda motor korban juga hilang dibawa kabur pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang. Kemunculan corona pertama kali. Di tahun 2020, publik sempat digegerkan dengan kasus corona yang pertama kali masuk ke Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu dan putrinya yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Dunia ini masih banyak menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini masih belum banyak ditemukan. Secara logika maupun nalar, tapi tak ada penemuan-penemuan benda aneh yang tidak masuk akal dan mungkin menyeramkan. Kali ini, Top Highlight membahas penemuan aneh yang pertama ditemukan di dunia. Pertama, peta Piri Reis. Peta ini ditulis oleh Admiral Angkatan Laut asal Turki yang bernama Piri Reis.
Peta ini ditemukan pada tahun 1929. Yang membuat para ilmuwan kagum sekaligus terkejut adalah pembuat peta menggambarkan bentuk daratan secara akurat. Peta ini menggambarkan daratan Eropa, Afrika Utara, Brazil, dan Antartika. Tidak hanya keakuratan saja, tapi peta ini menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Peta ini menggambar benua Antartika secara detail dari wilayah yang tertutup es selama 1000 tahun. Kemudian lanjut ke Gua Longyu, China. Gua ini merupakan buatan manusia pada zaman dahulu. Diperkirakan gua ini dibuat pada tahun 2012 sebelum Masehi. Luas gua ini adalah 3.000 meter persegi. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992 sekaligus menjadi penggalian terbesar pada saat itu. Gua ini membuat arkeolog dan ilmuwan bingung karena ukuran gua ini yang sangat besar. Diperkirakan gua ini dibangun memerlukan tenaga pekerja sebanyak 1.000 orang untuk membangun gua yang megah ini. Tetapi itu hanya hipotesis awal. Faktanya sampai saat ini belum ditemukan alat-alat kuno untuk membuat gua ini dan tidak ada literatur yang mendukung tentang gua ini. Kemudian Codex Gigas. Codex Gigas merupakan sebuah kitab yang biasa disebut The Devil Bible. Berisi 320 halaman, namun 10 halaman terakhir telah dipotong. Juru tulis The Devil Bible tidak diketahui. Para ahli percaya buku ini ciptaan satu orang, kemungkinan seorang biksu yang tinggal di Bohemian. Mitos yang beredar buku ini konon dibuat melibatkan iblis, karena di beberapa halaman terdapat gambar iblis. Konon katanya penulis buku ini membuat perjanjian dengan iblis dengan menukar nyawanya sendiri untuk menyelesaikan buku ini dalam satu malam. Selanjutnya, baterai Baghdad. Baterai merupakan alat yang kegunaannya menghantar arus listrik yang biasa kita gunakan untuk alat-alat elektronik. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di Baghdad, Irak. Penemuan baterai ini membuat para ilmuwan heran dan kagum karena benda ini memiliki fungsi dan ciri yang sama dengan baterai pada zaman dahulu. Padahal penemuan ini ditemukan pada tahun 1936. Namun, usia baterai tersebut diperkirakan 250 sebelum Masehi. Selalu ada banyak cara untuk merayakan bertambahnya usia, begitu pula saat menutup usia. Banyak tradisi unik untuk melepas kepergian orang tersayang, karena tidak selamanya kematian harus dipenuhi tangisan dan kesedihan. Di Ghana, orang mengadakan upacara kematian dengan menghadirkan tari-tarian dan jamuan bagi para tamu yang datang. Hal ini dipercaya akan membuat orang yang sudah meninggal pergi dengan tenang. Keunikan dalam upacara pemakaman di Ghana juga terletak pada peti mati yang ada. Peti mati ini dibuat berbagai bentuk mengikuti profesi dari orang yang meninggal. Masyarakat Ghana percaya bahwa peti mati adalah gambaran dari orang yang meninggal tersebut. Toraja merupakan suku yang memiliki banyak tradisi adat. Salah satu yang terkenal adalah upacara pemakamannya Rambu Solo. Upacara yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah mati menuju alam roh ini dimulai dengan memasukkan jenazah ke dalam miniatur rumah adat Toraja atau tongkonan. Selanjutnya, tamu yang datang akan membentuk lingkaran untuk bernyanyi. Dalam upacara ini, ada banyak kerbau yang dikorbankan dengan tujuan sebagai kendaraan arwah yang meninggal menuju alam roh. Masyarakat Toraja percaya bahwa semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin cepat pula arwah tersebut sampai ke alam roh. Bagi masyarakat Madagaskar, kematian orang tercinta bukanlah akhir dari segalanya. Mereka memiliki adat unik, yaitu akan mengeluarkan jenazah dari kubur dan melakukan tari-tarian bersama dengan jenazah tersebut. Tradisi ini dinamakan Famadihana.
Ritual menari dengan jenazah ini dilakukan untuk menunjukkan cinta kasih masyarakat yang kehilangan anggota keluarga yang telah bergabung dengan nenek moyang terdahulu. Biasanya perayaan ini rutin dilakukan setiap 7 tahun sekali agar bisa berkumpul dengan keluarga yang meninggal lebih dahulu. Koma adalah sebuah keadaan tidak sadar akibat minimnya aktivitas otak. Orang koma sebenarnya masih hidup, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Sadar dari koma memiliki waktu yang variatif, mulai dari 1 hari hingga berpuluh-puluh tahun. Berikut kisah orang-orang dengan kasus koma terlama. Martin Pistorius terbangun setelah 10 tahun. Martin menjadi seperti orang koma setelah tiba-tiba tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan tak bisa memberi respon. Martin bisa melihat dan mendengar suara di sekitarnya, namun ia sama sekali tidak bisa merespon dan berinteraksi dengan orang lain. Setelah 10 tahun lamanya, seorang perawat menyadari Martin cukup responsif ketika ia mengedipkan matanya. Hal ini membuat diadakannya pelatihan rekonstruktif dan Martin perlahan-lahan bangun dari keadaan tidurnya. Dalam berkomunikasi, Martin menggunakan laptopnya untuk mengetik apa yang ingin disampaikan. Wallace terbangun setelah 19 tahun koma. Wallace mengalami koma setelah kecelakaan lalu lintas tahun 1984 yang menyebabkannya adanya kerusakan pada otaknya. Dokter yang merawatnya berkata bahwa Wallace berada di kondisi sadar minimal, di mana ia sadar namun tak bisa memberi respon. Pada tahun 2004 terjadi keajaiban. Wallace akhirnya sadar dan mampu menjawab pertanyaan dari seorang perawat. Namun mengalami koma selama 19 tahun ternyata menyisakan gangguan pada otak Wallace. Pria itu memiliki gangguan memori sehingga tak ingat anak dan istrinya. Setelah 27 tahun koma, seorang wanita asal Uni Emirat Arab sadarkan diri. Munira Abdullah, pada usia yang ke-32, Abdullah mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menjemput putranya. Hal ini menyebabkan Abdullah mengalami cedera otak yang berakhir dinyatakan dalam kondisi vegetatif atau tidak bisa merespons namun bisa merasakan sakit. Setelah sadar dari koma, Abdullah menjalani fisioterapi dan rehabilitasi lebih lanjut, terutama untuk memperbaiki postur tubuhnya ketika duduk dan mencegah otot berkontraksi. Google Earth adalah salah satu pengembangan sebagai alat bantu satelit untuk meninjau seluruh lingkungan di muka bumi lewat penjelajahan. Namun dari sekian banyak lokasi yang bisa dijelajahi secara virtual, konon ada beberapa lokasi yang secara sengaja tidak ditampilkan. Beberapa lokasi yang dirahasiakan ini memang sangat tertutup. Namun entah atas dasar motif apa, Google Earth sampai harus menutup pencariannya. Ini tentu menimbulkan kecurigaan tersendiri. Suku Inuit adalah suku yang mendiami wilayah Kutub Utara, tepatnya di Baker Lake, Nunavut. Berjumlah 4 juta jiwa, mereka tinggal di tempat tinggal yang mereka buat dari es. Yang mencurigakan, ada wilayah yang tidak terjelajah oleh Google Earth sedikit pun. Entah sengaja atau tidak, namun Dr. Boylan menyebutkan bahwa lokasi yang ditutup karena konspirasi gelombang ekstraterial. Konon, itu adalah kode bumi. Benarkah demikian?
Satu wilayah di kota Siberia, Rusia yang dirahasiakan juga di Google Earth adalah wilayah tundra. Ini adalah wilayah di mana memiliki suhu lingkungan yang rendah sehingga menyebabkan pohon sulit tumbuh. Lokasi tundar ini akan disamarkan atau diblur saat pencarian dilakukan secara virtual lewat Google Earth. Tahun 1986, pemerintah memang telah menutup lokasi tersebut. Namun, alasan dari penutupannya itu masih dirahasiakan. Jadi, kota yang ditutup dan dikosongkan, konon ini menjadi pencegat ledakan rudal. Filipina adalah salah satu negara yang memiliki banyak pulau, terutama di Provinsi Bukidnon. Di provinsi inilah terdapat kota kecil bernama Valencia. Dengan penduduk sekitar 160.000 jiwa, tak ada yang aneh dari kehidupan kota ini. Namun, ini akan menjadi misterius saat mencari Valencia di Google Earth. Keberadaan kota ini diacak seolah ada sesuatu yang ditutupi. Kota Valencia tampak kabur di tampilan layar gambar. Diduga kota ini menjadi markas besar pertahanan dan tempat penyimpanan rudal oleh pemerintah. Kepulauan Faroe, Denmark juga tak luput dari daftar lokasi yang disembunyikan Google Earth. Lokasi yang berada antara Islandia dan Norwegia ini tak akan terlihat secara virtual. Lihat saja, meski bagian dari Denmark, namun kepulauan ini tampak seperti diblur. Lagi-lagi tak ada alasan pasti mengapa Google Earth tak menampilkan Kepulauan Faroe. Namun, jika menilik sejarah, lokasi ini dulu adalah pangkalan militer pada Perang Dunia Kedua. Dua dugaan kuat dengan kepulauan ini yaitu adanya konspirasi dan proses melindungi hak untuk penangkapan ikan. Anak-anak seringkali melakukan tingkah lucu yang mengundang tawa. Hal tersebut juga berlaku pada anak-anak hewan. Sifat anak-anak hewan ini akan membuat siapapun yang melihatnya tertawa dan merasa gemas. Anak gajah mogok jalan. Gajah merupakan binatang yang melakukan mobilitas secara berkelompok. Namun bagaimana jika anak mereka menolak untuk berpindah? Seorang anak gajah tertangkap kamera sedang rewel dan menolak untuk melanjutkan perjalanan bersama induknya. Ia menunjukkan penolakan tersebut dengan berhenti berjalan dan tidur. Namun lucunya, saat induk gajah ini tidak memberikan respon apapun terhadapnya, ia mulai bangun dan mengikuti induknya agar tidak tertinggal. Lagi, kelakuan anak panda selalu membuat gemas. Sifat manja yang dimiliki hewan asli Tiongkok ini membuat siapapun ingin memeliharanya. Namun, para anak panda kali ini sepertinya akan membuat Anda sakit kepala. Bayi-bayi panda yang sedang dalam kandang ini tidak habisnya mengganggu pengasuh mereka yang sedang membersihkan daun kering. Daun yang sudah terkumpul kembali dibongkar oleh mereka. Bahkan, saat pengasuh panda ini memindahkan keranjang sampah daun yang ada, para anak panda iseng ini terus mengikutinya. Ya, namanya juga anak-anak. Kemasan plastik selalu lekat dengan kehidupan manusia. Mulai dari botol air minum, wadah-wadah yang ada di dapur, sampai produk sehari-hari, pasti selalu ada kemasan plastik. Setiap wadah plastik selalu memiliki simbol di kemasannya. Apakah Anda sudah tahu apa arti dari simbol-simbol tersebut? Simbol segitiga dengan angka 1. Biasa ditemui di botol plastik berwarna jernih, transparan, tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, wadah makanan, dan hampir semua botol minuman lainnya. Kemasan dengan logo ini tidak disarankan untuk menyimpan air hangat atau panas. Untuk cairan yang bersifat panas, sebaiknya menggunakan kemasan dengan simbol angka 2. Bahan ini memiliki sifat yang lebih kuat, keras,
buram, dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Kemasan dengan kedua simbol ini disarankan hanya digunakan sekali pakai. Simbol angka 3. Simbol ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau cling wrap dan botol-botol. Tidak boleh digunakan untuk membungkus makanan karena berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Bahan ini mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. Simbol angka 4, yaitu plastik tipe coklat atau bisa disebut juga termoplastik karena terbuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan dan plastik kemasan. Sifat mekanis jenis ini adalah kuat, tembus pandang. Simbol angka 5, artinya kemasan ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilap. Jenis ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman. Simbol angka 6, biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam. Namun, bahan ini harus dihindari sebisa mungkin karena berbahaya untuk kesehatan otak. Mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem syaraf. Juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Simbol angka 7. Kemasan dengan simbol ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Bahan ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman.